Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Budi Asriandita Putra dengan NIM J500210047. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi dari sistema respiratoria. Sebelumnya, sistema respiratoria disebut juga sistem pernafasan, yaitu sistem yang terdiri dari kumpulan organ yang berperan sebagai pertukaran gas O2 dan ke dalam darah, lalu ke jaringan, dan eliminasi CO2 dari jaringan. Kita mulai awalnya dari perkembangannya atau embriologinya. Embriologi sistem pernafasan dimulai dari mesoderm, lebih tepatnya lateral plate mesoderm, splanchnic mesoderm. Pada hari ke-25 kehamilan menunjukkan bagian di ventriculum respiratorium dengan jantung dan hati. Di ventriculum respiratorium atau tunas paru bersama usus depan akan membentuk septum atau pemisah tracheoesophageal ridge. Apabila terjadi klinis, bisa namanya adalah fistula tracheoesophageal. Fistula tracheoesophageal juga memiliki beberapa tipe, bisa dilihat pada gambar, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Selanjutnya, tunas paru akan menjadi trakea, dua kantong luar lateral, dan tunas bronkus. Di awal minggu kelima, setiap tunas ini akan membesar dan kemudian membentuk 3 bronkus sekunder dan 2 bronkus sekunder, 3 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Oleh karena itu, alasannya terbentuk 3 lobus paru di bagian kanan dan 2 lobus paru di bagian kiri. Selanjutnya, tunas bronkus akan terus berkembang hingga bulan ke-7 prenatal, lalu terbentuklah bronkiolus yang membelah berulang-ulang hingga semakin kecil dan mengecil, dan sehingga suplai vaskularnya semakin banyak. Nah, pada gambar ini adalah percabangan dari bronkus hingga menjadi bronkiolus. Nah, di ujung dari kemudian setelah perkembangan dari bronkiolus akan membentuk ductus alveolaris pada ujung-ujung dari bronkiolus terminalis. Lalu pada bulan 8 dan 9 kehamilan, jumlah sakus terminalis juga bertambah, akan terus bertambah pada sel dan juga bertambah artinya sel pelapis yang disebut sel epitel alveolus tipe 1. Selanjutnya saya ingin menjelaskan traktus respiratorius. Yang pertama berasal dari kavum-nasi, udara masuk kavum-nasi, kemudian menuju choanae, dilanjutkan menuju nasofaring, kemudian dilanjutkan menuju isthmus pharyngeum, lalu menuju orofaring, setelah itu menuju laryngofaring, dan setelah itu berpapasan dengan faring yang diteruskan hingga trakea, semakin turun hingga ke bronkus. Yang pertama, bronkus juga memiliki beberapa percabangan. Yang pertama, yang paling besar, yang percabangan pertama adalah bronkus principalis. Kemudian ada percabangan kedua yaitu bronkus lobaris. Yang percabangan ketiga ada bronkus segmentalis. Setelah bronkus segmentalis adalah kemudian menuju bronkiolus. Bronkiolus juga memiliki dua, yaitu bronkus terminalis yang masih meneruskan udara, dan bronkus respiratori yang sudah mulai untuk melakukan proses pertukaran udara. Setelah itu, dari bronkus terminalis menuju ductus alveolaris yang kemudian diteruskan hingga kantong-kantong alveoli atau sakus alveoli.
Kemudian saya ingin menjelaskan bangunan-bangunan yang berada pada sistema respiratori. Yang pertama, dari bagian yang paling luar, yaitu nasus. Nah, nasus itu mempunyai dua bangunan penting, yaitu kartilagonya dan juga osnya. Nah, untuk kartilagonya yang paling depan adalah kartilago septinasi. Kemudian yang di lateralnya ada kartilago nasi lateralis. Kemudian depan sedikit adalah kartilago alaris major. Yang bagian kecil, paling kecil adalah kartilago alaris minor. Kemudian lanjut. Nah, untuk tampak dalamnya bisa terlihat. Nah, untuk penampang lateralnya seperti ini. Ini untuk di penampang lateralnya terlihat concha nasalis. Nah, concha nasalis itu juga memiliki tiga bagian, yaitu concha nasalis inferior, concha nasalis medius. Nah, untuk dua bangunan ini yang masih terlihat dengan mata telanjang. Lalu ada bagian concha nasalis superior yang paling atas. Nah, itu sudah tidak mulai terlihat. Nah, ini juga ada bangunan penting yang bernama agernasi yang berfungsi sebagai reflektor bersin. Ketika ada benda asing masuk, agernasi sebagai reseptor bersin yang membuat benda asing itu bisa keluar dengan cara bersin. Selanjutnya ada sinus. Nah, fungsi sinus itu apa sih? Fungsi sinus itu sebagai pengatur dari mukus, pengatur produksi mukus, pengatur kondisi udara, membantu keseimbangan kepala, memperingan kranium, dan sebagai resonansi suara. Nah, sinus itu merupakan rongga-rongga kosong yang berada di sekitar basis kranii, yang berada di sekitar kranium. Nah, sinus itu merupakan rongga-rongga mati. Nah, ada 4. Yang pertama ada sinus frontalis. Sinus frontalis itu yang terdapat di os frontal berjumlah 2 kelompok berbentuk segitiga. Ini di sinus frontalis itu divaskularisasi dengan arteri ethmoidalis anterior yang dan juga diinervasi oleh nervus supraorbitalis. Kemudian kita lanjut ke sinus ethmoidal yang paling kecil, yaitu yang paling kecil ya. Nah, sinus ethmoidal ini merupakan sinus yang paling kecil dan divaskularisasi oleh arteri ethmoidalis anterior yang diinervasi juga oleh nervus ethmoidalis anterior dan posterior. Kemudian ada di bawahnya lagi ada sinus sphenoidal. Atau bagian sini terlihat. Ini merupakan sinus yang terletak di os sphenoidal. Sinus sphenoidal divaskularisasi oleh arteri ethmoidalis posterior dan diinervasi oleh nervus ethmoidalis posterior. Nah, lalu yang paling terakhir adalah sinus yang paling besar, yaitu sinus maxillaris. Sinus maxillaris divaskularisasi oleh arteri infraorbitalis dan diinervasi oleh nervus infraorbitalis.
untuk arah jalan dari sinus-sinus ini, yang pertama sinus frontalis bermuara ke meatus nasi media melalui ductus frontonasalis. Lalu sinus etmoidal akan bermuara ke meatus nasi media juga. Lalu ada sinus sphenoidal. Sinus sphenoidal itu akan bermuara ke recessus sphenoetmoidal ke arah sini. Nah, ketika sinus yang saya sebutkan awal itu arah jalannya itu ke bawah. Nah, untuk sinus maksilaris sendiri arah jalannya itu ke atas. Tapi arahnya muaranya menuju juga ke meatus nasi media. Di sinus maksilaris ini sering terjadi sinusitis atau pembengkakan daerah dikarenakan adanya mukus yang menutupi sehingga alirannya tidak berjalan dengan baik karena tersumbat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian faring. Bagian faring itu memiliki 3 bagian. Apa saja? Yang pertama ada nasofaring, yang kemudian ada orofaring, yang ketiga ada laryngofaring. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan bagian nasofaring. Nasofaring ini adalah bagian dari faring yang terletak di posterior dari kavum nasi, yaitu terletak di sini. Nah, ada beberapa bangunan penting yang berada di nasofaring. Yang pertama ada ostium tuba auditiva eustacii. Ini yang menghubungkan antara tuba auditiva dengan nasofaring melalui lubang yang bernama ostium pharyngeum tuba auditiva. Kemudian di sampingnya, tepat di sampingnya ini ada penonjolan, yaitu bernama torus tubarius. Nah, selanjutnya di sini ada tonsil pharyngeal yang berfungsi juga pada sistem limfatikus. Kemudian saya lanjut pada bagian sebelumnya letak skeletropisnya nasofaring yaitu vertebra cervicalis yang pertama. Setara pada vertebra cervicalis yang pertama. Selanjutnya saya ingin menjelaskan juga bagian orofaring. Nama orofaring itu tingginya setinggi vertebra cervicalis 2 hingga vertebra cervicalis 3. Dan diinervasi oleh nervus glossopharyngeus. Nah, bangunan-bangunan yang penting adalah annulus Waldeyer, yaitu ada tonsil palatina, tonsil sublingual, tonsil tubaria, dan tonsil pharyngia. Yang ketiga ada laryngofaring, yang berbatasan langsung dengan laring. Nah, letak skeletropisnya setinggi vertebra cervicalis 3 sampai vertebra cervicalis 4. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagian dari laring.
Baik, di sini saya ingin menjelaskan dari bagian laring. Yang di laring itu memiliki kartilago-kartilago. Yang pertama, kartilago yang tak berpasangan, yaitu ada kartilago tiroidea, kartilago epiglotika, dan kartilago cricoidea. Nah, untuk bagian tiroidea ini yang membentuk suatu penonjolan khas yang disebut Adam's apple. Selanjutnya, ada kartilago yang berpasangan. Nah, kartilago yang berpasangan ada kartilago corniculata yang kecil ini, dua kanan dan kiri, dan juga kartilago arytenoidea kanan dan kiri juga. Selanjutnya ada kavitas infraglotika. Nah, yang khas di sini adalah plika vokalis atau pita suara sejati. Lalu di sampingnya adalah plika vestibularis. Ini adalah plika vestibularis. Nah, selanjutnya ada trakea. Trakea adalah organ yang berbentuk tabung memanjang dengan diameter 20 hingga 25 mm yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Sepanjang ini yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, trakea sendiri terdiri atas kartilago dan juga ligamentum. Nah, kartilagonya itu berbentuk C seperti ini, dan juga setiap batasan antara satu kartilago dengan yang lainnya, di tengahnya terdapat ligamentum annularia. Nah, pada bagian yang percabangan ini atau bifurcatio trachealis. Nah, di bagian sini terdapat suatu reseptor batu yang bernama reseptor carina. Selanjutnya ada bronchiolus. Mohon maaf, maksud saya bronkus. Bronkus itu dimulai dari sini hingga ke sini. Bronkus yang pertama memiliki percabangan dan dexter dan sinister, yaitu bronkus principalis. Nah, pada bagian ini masih membentuk satu percabangan yang berfungsi masih meneruskan darah. Lalu kedua sudah mulai percabangan pertama, yaitu masuk pada bronkus lobaris yang percabangan kedua. Sudah mulai percabangan di bagian sini. Lalu yang ketiga, percabangan ketiga adalah bronkus. Percabangan ketiga adalah bronkus segmentalis. Nah, banyaknya segmen yang di bagian kanan, yaitu terdapat 10 segmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di yang bagian kiri terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, perbedaan bronkus kanan dengan bronkus kiri. Yang pertama, bronkus bagian kanan itu lebih pendek dengan ini. Lalu juga bagian kanan itu lebih lebar. Dan yang kanan itu lebih vertikal, lebih lurus, dan yang kiri lebih menyamping. Dan yang bagian kanan itu menjadi 3 bronkus lobaris. 1, 2, 3. Yang kiri hanya terdapat 2 bronkus lobaris.
Selanjutnya adalah bronkiolus. Pada bagian bronkiolus ini sudah tidak memiliki kartilago atau sudah mulai berkurang. Sudah tidak ada kartilago. Nah, bronkiolus ini juga memiliki dua hal, yaitu bronkiolus terminalis dan bronkiolus respiratorius. Yang terminalis itu masih mengantarkan udara hingga menuju ke sistem respiratori, yaitu bronkus respiratorius. Nah, ini sudah masuk ke bronkus respiratorius. Setelah itu, saya langsung masuk ke bagian pulmo atau paru-parunya sendiri. Nah, pulmo secara garis besar memiliki dua bagian, yaitu dexter dan sinister. Nah, pada bagian dexter itu lebih besar dibandingkan yang sinister. Dikarenakan yang bagian sinister atau kiri itu memiliki suatu penekanan atau bentuk tambahan dari jantung tempatnya jantung masuk, sehingga letak jantung yang lebih dominan ke arah kiri atau sinister akan mendorong pulmo bagian sinister untuk mengecil, sedikit lebih mengecil dibandingkan yang bagian dexter. Nah, untuk pulmo apexnya itu adalah di bagian superiornya atau atas, dan basisnya pada bagian bawah. Basisnya ada di inferior atau bawah. Membedakan pulmo sinister dan dexter, pulmo dexter itu mempunyai dua visura. Yang pertama ada visura horizontalis dan yang kedua ada visura orbicularis. Nah, sedangkan yang bagian sinister hanya memiliki satu satu visura, yaitu visura obliqua. Dari visura itu akan membentuk lobus yang bagian dexter memiliki 3 lobus, yaitu lobus superior, kemudian lobus media, dan lobus inferior. Dan bagian sinister memiliki 2 lobus, yaitu lobus superior dan juga lobus inferior. Nah, terdapat bangunan khas yang terlihat pada posterior dari pulmo, yaitu adalah hilum pulmonalis. Nah, hilum itu adalah tembusan yang menuju pulmo. Nah, ini itu ada apa saja? Yang pertama ada bronchus lobaris. Bronchus lobaris yang tadi sudah saya jelaskan itu. Kemudian ada arteri pulmonalis yang membawa darah kaya akan O2, menuju pulmo. Kemudian ada vena pulmonalis. Nah, ini akan membawa kembali darah yang kaya akan O2 menuju kor. Setelah itu ada dua nodus limfoide, dan juga ada arteriol yang kecil yang mengatur sebagai tempat mengatur dari pernafasan atau mengatur regulasi pernafasan. Selanjutnya ada pleura. Pleura itu adalah
suatu lapisan yang melapisi dari pulmo. Nah, pleura yang terlihat ini adalah pleura parietalis. Sedangkan pleura itu terdapat dua, yaitu pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Yang terlihat di sini adalah pleura parietalis. Nah, di antara dua pleura terdapat suatu ruangan yang disebut kavitas pleura. Nah, di dalam kavitas pleura ini memiliki suatu cairan sekitar 10 mm, 10 ml yang berfungsi sebagai pelumas dari pulmo. Nah, fungsi pleura itu sendiri adalah lapis dari pulmo agar tidak bergesekan dengan organ-organ di sekitarnya. Nah, untuk vaskularisasinya dari arteri bronchialis dan juga untuk parietalis, untuk pleura parietal, vaskularisasinya adalah arteri interkostalis. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.